D-I-A-N. Dian. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih teman-teman, kalian pernah nggak sih nonton episode Upin Ipin yang judulnya Boria Suka-Suka? UNICEF bersatu untuk masa depan kanak-kanak supaya semua hidup gembira, aman, dan harmoni. Terima kasih UNICEF. Di episode itu kan Ciku Jasmine sempat beberapa kali mention tentang UNICEF ya. Kalian tahu nggak sih UNICEF itu apa? Nggak tahu. Nah, kebetulan banget di video kali ini aku sama teman-teman yang lain bakal bahas lebih jauh tentang UNICEF dalam format 5W 1H. So, get yourself together because the adventure is about to begin! Halo semua, perkenalkan, nama saya R-A-I-H-A-N, Raihan. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu UNICEF. Jadi, UNICEF itu adalah sebuah organisasi dari singkatan dari nama United Nations International Children's Emergency Fund, di mana organisasi itu didirikan untuk memberikan bantuan darurat kepada anak-anak yang menjadi korban Perang Dunia II, terutama di Eropa. Nama tersebut mencerminkan fokus utamanya saat itu, yaitu pada situasi emergensi atau darurat pasca perang. Selanjutnya, pada tahun 1953, mandat UNICEF ini diperluas untuk mencakup upaya jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan perempuan di seluruh dunia, bukan hanya dalam kondisi darurat. Perubahan ini menandai transformasi UNICEF dari organisasi bantuan darurat menjadi organisasi pembangunan jangka panjang. Sebagai pengakuan atas mandat yang lebih luas ini, PBB juga mengganti nama UNICEF menjadi United Nations Children's Fund pada tahun 1953. Meski namanya berubah, singkatan UNICEF tetap digunakan karena telah dikenal luas di seluruh dunia. Perubahan nama ini juga mencerminkan komitmen UNICEF untuk mendukung anak-anak secara global, baik dalam keadaan darurat maupun untuk pembangunan jangka panjang. Hai, nama aku A-M-A-L-I-A, Amalia. Di sini aku ingin menjawab pertanyaan tentang di mana awalnya UNICEF didirikan dan di mana kantor pusat UNICEF di Indonesia. UNICEF pertama kali didirikan di New York, Amerika Serikat. Markas besarnya sampai sekarang pun berlokasi di sana. UNICEF bekerjasama dengan 190 negara yang ada di dunia, di Indonesia khususnya. Kantor pusat UNICEF berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. UNICEF Indonesia juga memiliki kantor-kantor di wilayah di beberapa daerah seperti di Surabaya, Jawa Timur, Makassar, Sulawesi Selatan, Banda Aceh, dan Jayapura, Papua. Kantor-kantor ini memungkinkan UNICEF untuk menjangkau lebih banyak anak-anak dan komunitas di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di daerah yang memerlukan perhatian khusus. Halo semuanya, nama aku Meisya. Pada kesempatan kali ini aku akan menjawab tentang kapan sih UNICEF didirikan. Pada suatu waktu, tepatnya pada 11 Desember 1946, dunia sedang berusaha bangkit dari luka mendalam yang ditinggalkan oleh Perang Dunia Kedua. Di tengah kerusakan besar-besaran dan penderitaan yang melanda, ada satu kelompok kecil di New York yang berpikir tentang bagaimana nasib anak-anak dan ibu-ibu yang ditinggalkan oleh perang. Dari keprihatinan ini lahirlah sebuah inisiatif, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Administrasi Rehabilitas Bantuan atau biasa disebut PBB untuk membentuk sebuah organisasi yang awalnya diberi nama Dana Darurat Anak Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tugasnya cukup mudah, yaitu memberikan bantuan kepada anak-anak dan ibu-ibu yang terdampak oleh perang. Namun, perjalanan organisasi ini tidak sampai di situ saja. Pada tahun 1950, organisasi para pemimpin dunia menyadari bahwa masalah anak-anak tidak hanya soal perang saja, akan tetapi juga tentang masa depannya. Mereka berpikir bahwa bagaimana nasib anak-anak di negara berkembang yang tidak memiliki akses ke pendidikan, makanan sehat, dan perlindungan. Maka dari situ mandat mereka diperluas, yaitu untuk memberikan bantuan jangka panjang untuk anak-anak dan perempuan di seluruh dunia. 3 tahun kemudian, pada tahun 1993, organisasi ini resmi menjadi bagian permanen dari sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namanya juga berubah menjadi Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. Akan tetapi akronimnya yaitu UNICEF tetap dipertahankan sebagai lambang dari tujuan awalnya.
Halo, perkenalkan nama saya Rama. Nah, jadi di sini saya bakal jawab pertanyaan tentang siapa sih pendiri UNICEF. Jadi, pendiri UNICEF itu adalah Dr. Ludwig Rassmann, lahir pada tanggal 1 November 1881 di Warsawa, Polandia. Ayahnya adalah seorang dokter dan ibunya adalah seorang guru. Rassmann memiliki minat yang besar dalam bidang kedokteran dan ilmu pengetahuan sejak kecil. Rassmann menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Warsawa dan kemudian melanjutkan studinya di Universitas Paris. Di Paris, ia bekerja di bawah bimbingan ahli bakteriologi terkenal Alexander Basretka. Pada tahun 1918, Rassmann bergabung dengan Liga Bangsa-Bangsa, sebuah organisasi internasional yang didirikan setelah Perang Dunia I untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan. Pada tahun 1946, Rassmann dipilih oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjadi direktur pertama di UNICEF, sebuah organisasi internasional yang didirikan untuk membantu anak-anak yang terkena dampak perang dan kemiskinan. Selama karirnya, Rassmann menerima beberapa penghargaan atas kontribusinya terhadap kesehatan anak-anak dan pembangunan internasional. Ia meninggal pada tanggal 13 Juli 1965 di Cambridge, Swiss pada usia 83 tahun. Dalam keseluruhan, Ludwig Rassmann adalah seorang dokter ahli bakteriologi dan aktivitas kesehatan anak-anak yang berperan penting dalam mengembangkan program-program kesehatan internasional dan mempromosikan hak anak-anak di seluruh dunia. Halo, kembali lagi bersama Dian di sini. Tapi di sini aku bakal menjawab pertanyaan tentang mengapa sih UNICEF didirikan, apa tujuan, serta program kerjanya. Tujuan didirikannya UNICEF adalah untuk membantu upaya nasional meningkatkan kesehatan, gizi, pendidikan, dan kesejahteraan umum anak-anak. UNICEF mengupayakan berbagai bantuan untuk anak-anak, mulai dari yang jangka pendek selama konflik bersenjata, bencana alam, dan krisis kemanusiaan, hingga program kelangsungan hidup dan jangka panjang. Pencegahan dan pengobatan penyakit pada anak turut serta jadi program UNICEF. UNICEF juga mendukung program imunisasi untuk penyakit anak dan program pencegahan penyebaran HIV atau AIDS. UNICEF juga mendukung kesetaraan gender, di mana mereka menciptakan peluang yang sama bagi anak perempuan dalam menempuh pendidikan, seperti halnya anak laki-laki. Karena pada faktanya, perempuan termasuk ke dalam kelompok marginal, yaitu kelompok yang rentan untuk tidak terpenuhi hak-haknya. Salah satu program kesetaraan gender dari UNICEF yang dibuat di Indonesia yaitu BERANI atau Better Reproduction Health and Rights for All in Indonesia, yang dimana program ini memiliki salah satu tujuan untuk memberantas pernikahan dini yang seringkali mengorbankan masa depan anak perempuan. Anak perempuan yang dinikahkan sebelum usianya menginjak 18 tahun nantinya mau tidak mau harus meninggalkan pendidikan demi menjalankan kehidupan pernikahannya. Hal ini kemungkinan besar akan membuatnya terjebak dalam siklus kemiskinan hingga berpotensi mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga. Maka, dengan adanya program ini, diharapkan dapat memberantas pernikahan dini dan menciptakan peluang yang lebih besar bagi anak perempuan untuk menggapai cita-citanya, tanpa harus khawatir akan dinikahkan di bawah umur. UNICEF menghadirkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua anak di dunia tanpa terkecuali. Nama aku Lisna. Di sini aku akan menjawab tentang bagaimana peran UNICEF terkait perkembangan anak di Indonesia. Program-program UNICEF di Indonesia meliputi keberlangsungan hidup dan kesehatan anak, pendidikan, perlindungan anak, gizi, air, dan sanitasi, dan kebijakan sosial. UNICEF mendukung pemerintah Indonesia untuk membantu setiap anak di Indonesia, lelaki dan perempuan, mewujudkan potensinya tanpa meninggalkan satu orang anak pun. Kerjasama UNICEF dengan pemerintah Indonesia diatur di dalam rencana aksi program kerja yang memiliki 7 tujuan. 1. Menurunkan angka gagal tumbuh stunting balita sebesar 14%. 2. Meningkatkan jumlah rumah tangga yang menggunakan air minum bersih sebesar 15%. 3. Menurunkan angka kematian balita sebesar sepertiga dari 24 ke 16 kematian per 1000 kelahiran hidup. 4. Mencapai cakupan imunisasi lengkap sebesar 90% untuk kelompok anak usia 12-23. 5. Meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan anak usia dini dari 63% ke 72% dan mengadopsi inovasi untuk meningkatkan akses dan pembelajaran bagi anak-anak yang paling marginal.
6. Meningkatkan cakup layanan kesehatan sosial atau hukum bagi anak yang mengalami kekerasan dari 10% ke 20%. 7. Menurunkan angka anak yang hidup di bawah kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional dari 11,8% ke 9%. Oke, mungkin segitu saja pembahasan dari kami. Terima kasih bagi kalian sudah mendengarkan pembahasan ini, walaupun kami juga minta maaf karena informasi kami mungkin ada yang kurang ataupun teledor. Semoga informasi dari kami ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.